Ada banyak orang yang panik melihat Indonesia masuk dalam resesi. Tapi akan menjadi seperti apa sebenarnya kondisi perekonomian kita di tahun 2020 ini? Apakah pertumbuhan ekonomi akan bisa segera pulih di awal tahun 2021? Berikut ini analisis Adrian Panggabean, Chief Economist Bank CIMB Niaga Tbk tentang kondisi perekonomian Indonesia. Di kuartal ketiga, kalau melihat dari data-data tradisional dan data-data non-tradisional, data-data tradisional yang saya maksud itu adalah retail sales, terus kemudian penjualan mobil, penjualan motor. Lalu kalau non-tradisional misalnya Google Food Mobility Index, lalu observasi secara lapangan, observasi jumlah crane yang ada di beberapa kota. Lalu kemudian melihat dari statistik penerbangan, volume penjualan di SPBU, penumpang kereta api, dan lain sebagainya ya. Kuartal ketiga itu memang lebih improve daripada kuartal 2. Tapi tetap masih jauh dibanding kuartal 1. Artinya perekonomian di kuartal 3 itu masih cukup dalam ya kontraksinya. Lalu berdasarkan semua data itu saya hitung, saya ketemu dengan angka pertumbuhan di kuartal 3 itu minus 3,3% year on year dibandingkan dengan minus 5,3% di kuartal 2 dan 2,97% di kuartal 1. Nah, dengan adanya disbursement program PEN bulan September terkait dengan berbagai macam aktivitas di funding market, baik di obligasi, di pasar saham maupun di perbankan, yaitu loan growth ya, maupun deposit growth, dan kemudian keseimbangan antara itu semua, saya melihat di kuartal 4 itu masih negatif sekitar 2%-an. Jadi overall di tahun 2020 pertumbuhan ekonominya antara minus 1,9 ke minus 2,1%. Yang kedua, kalau saya lihat dari leading economic indicators yang ada dalam 6 bulan ke depan sejak angka terakhir ya, yaitu Agustus, pertumbuhan ekonomi itu akan berada di bawah trend growth kita. Nah, kalau itu saya translate ke dalam angka, kemungkinan besar di kuartal pertama tahun 2021 itu pertumbuhan secara year on year itu sudah positif. Tetapi kalau misalnya saya terjemahkan angka itu menjadi quarter on quarter seasonally adjusted, kuartal pertama 2021 masih negatif angkanya, yang artinya kita berada di dalam zona resesi akan sampai dengan kuartal pertama 2021. Itu artinya momentum perekonomian sampai dengan kuartal pertama di tahun depan itu kan masih cukup lemah. Nah, kita juga tahu bahwa POJK nomor 11 tahun 2020 yang menjadi dasar dari program restrukturisasi, relaksasi terkait pemulihan ekonomi nasional itu akan berakhir pada akhir Maret 2021. Dan sampai saat ini kan, sampai awal September, pinjaman yang telah direstrukturisasi di perbankan ya, itu kan mencapai hampir 90 triliun ya. Itu kan kira-kira 16% dari total loan outstanding. Besar sekali loh itu, 16%. Dan kalau kita tambah di perusahaan pembiayaan, 170 triliun, kalau kita gabungkan angkanya sudah mencapai sekitar 1050 triliun, 1060 triliun. Dan ini kan besar sekali, itu kan sekitar 7% dari PDB. Bukannya tidak mungkin, dari 1050 triliun itu ada yang kemudian gagal bayar kan. Nah, kalau itu terjadi, ya mungkin efeknya kan di 2021. Itu kan bank itu harus membukukan kan. Kalau sekarang kan tidak boleh dibukukan sebagai kredit macet. Nah sekarang kalau misalnya itu terjadi 2021 dan tidak ada mekanisme kebijakan yang berkesinambungan, itu kan semua masuk dalam jenis kategori kredit tertentu kan. Either dia macet atau dia call berapa ini, call 2, 3, 4, 5, nggak tahu kan. Nah itu kan artinya mempengaruhi NPL kan. Dan NPL itu kan mempengaruhi tingkat provision dari bank. Tingkat provision dari bank itu kan mempengaruhi
capital adequacy ratio-nya, dan lain sebagainya. Dan itu akan memiliki dampak terhadap perekonomian. Jadi 2021 itu kelihatannya tidak mungkin ekonomi Indonesia rebound sekencang itu dan kembali ke garis tren pertumbuhan kita sebelumnya, nggak mungkin. Itu sebabnya saya melihat di tahun 2021 itu kelihatannya pertumbuhan ekonomi kita tuh mungkin hanya mencapai 3,8%. Kalau investor itu sekarang mestinya yang harus dilakukan yang pertama kalinya itu adalah mendeteksi new normal itu bentuk dari new behavior-nya itu seperti apa. New behavior dalam new normal itu kayak apa. Setelah dia tahu new behavior sama new normal itu seperti apa, baru dia persiapkan investasinya ke arah mana. Karena begitu semuanya itu kabut ini kemudian hilang, when the dust settles, dia udah di depan.